Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan juga pengalaman dengan sahabat-sahabat YouTube semua, dengan sahabat-sahabat tani semua, khususnya yang hobi bercocok tanam ataupun berkebun dan yang hobi menanam tanaman cabai di media polybag. Dan di sini saya akan membuatkan tutorial mulai pindah tanam, mulai bibitnya usianya 35 hari, kemudian pindah tanam, dan langkah-langkah apa yang saya lakukan untuk perawatan tanaman cabai saya di media polybag ini. Makanya jangan beranjak dari channel Heri Petani Indonesia, siapa tahu bermanfaat. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, tolong bantu like, komen, dan subscribe, karena dengan subscribe Anda semua akan mendapatkan ilmu-ilmu tentang tata cara budidaya tanaman cabai di media polybag secara gratis. Semoga apa yang saya upload ini memberikan inspirasi, dedikasi, dan juga bisa mengedukasi teman-teman semua, khususnya yang hobi bercocok tanam ataupun berkebun, entah itu di media polybag ataupun di lahan-lahan kebun. Life in a world that keeps changing, think that it's progress you're making, copy and paste pretty faces all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat YouTube semua, dengan sahabat-sahabat tani semua, bagaimana tata cara menanam tanaman cabai di media polybag. Pertama yang harus kita siapkan, teman-teman, untuk budidaya tanaman cabai di media polybag itu bisa dianggap mudah dan juga bisa dianggap gampang. Pertama yang harus kita siapkan adalah media semai. Media semai terdiri dari kompos, pupuk kandang, dan juga bisa menggunakan tanah perbandingan 211. Setelah usia tanaman cabai 35 hari ataupun memasuki 4 daun, baru dilakukan pindah tanam di media polybag. Untuk di media polybag sendiri, teman-teman, apa saja yang diperlukan? Yang pertama adalah kompos, pupuk kandang, sekam bakar, dan juga tanah. Untuk perbandingannya 2-2-1-1, 2 untuk pupuk kandangnya, 2 lagi untuk komposnya, 1 untuk tanahnya, dan 1 lagi untuk sekam bakarnya. Dan usahakan campurkan kapur dolomit ataupun kapur pertanian jika teman-teman ingin tanaman cabai nanti insya Allah aman dan juga bebas dari terserang penyakit layu keriting. Biasanya kendala budidaya tanaman cabai di media polybag adalah keriting. Yang kedua adalah bunganya tidak bisa menjadi buah karena rontok dan juga bunganya itu mengering, biasanya seperti itu. Langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama adalah setelah melakukan pindah tanam, usahakan siram air secukupnya. Jika teman-teman ingin mencoba seperti apa yang saya lakukan ini, usahakan media polybag itu ditutup menggunakan plastik, entah itu plastik bekas, plastik mulsa, dan juga bisa menggunakan plastik-plastik lainnya. Tujuannya apa? Jika tanah itu terkena air hujan, tanah itu tidak berantakan, otomatis secara tidak langsung kelembapan tanah di media polybag tanaman cabai kita tetap terjaga secara baik. Kemudian usahakan jangan lakukan pupuk kimia di saat tanaman cabai itu belum memasuki daun 11 ataupun daun ke-12, karena pupuk kandang, pupuk kompos yang sudah disiapkan tadi insya Allah itu bisa menambah unsur nitrogennya
bisa menambah unsur hara yang lebih bagus, insya Allah tanaman cabai itu akan tumbuh secara baik. Biasanya tanaman cabai yang keriting di media polybag itu terjadi karena hama trap ataupun hama tungu, tapi bisa juga karena pemupukan menggunakan pupuk kimia dengan dosis yang cukup tinggi sehingga perakaran tanaman cabai itu akan menjadi rusak. Karena apa? Jangkauan tanaman cabai di media polybag itu sangat minim sekali teman-teman. Maka dari itu usahakan jika ingin melakukan pemupukan, pergunakanlah pupuk-pupuk organik, itu lebih aman. Walaupun dosisnya terlalu banyak, insya Allah tanaman cabai tidak akan terganggu pertumbuhannya. Logikanya seperti ini teman-teman. Jika kita ingin menanam cabai di media polybag, media tanamnya aja, jika teman-teman menggunakan pupuk kandang, kompos, dan juga sekam bakar, dan perbandingannya itu 2:1, tanahnya itu bagian 1, insya Allah unsur hara yang terkandung di media polybag tadi sudah tercukupi dari mulai masa vegetatif nyampe insya Allah nanti memasuki masa-masa generatif seperti apa yang saya lakukan ini. Ini tanaman cabai saya sama sekali saya tidak melakukan pemupukan menggunakan pupuk kimia dan juga menggunakan pupuk organik, karena saya pikir media tanamnya itu sudah cukup untuk menunjang ataupun memberi nutrisi pada tanaman cabai saya sampai memasuki masa-masa generatif, yaitu masa-masa pembungaan. Dan nanti insya Allah di saat tanaman cabai ini sudah memasuki masa generatif, sebenarnya ini sudah ada sebagian yang sudah masuki masa generatif, ada juga yang belum, karena ada sebagian beberapa pohon tanaman cabai ini ada yang agak kecil. Karena apa? Biasa kalau kita budidaya tanaman cabai di media polybag di depan rumah, gangguannya yang pasti adalah ayam. Itu pun juga harus kita maklumi, karena bagaimanapun juga ayam itu juga tidak bisa kita arahkan sebisa mungkin. Jadi intinya seperti itu. Ini kondisi tanamannya. Siapkan media tanam yang bagus, usahakan tambahkan kapur dolomit. Insya Allah tanaman cabai teman-teman di media polybag akan tumbuh secara baik, dan insya Allah juga daunnya sangat hijau, pertumbuhannya walaupun agak lambat. Teman-teman jangan takut jika tanaman cabai itu ditanam di polybag, karena budidaya tanaman cabai di media polybag itu beda sekali dengan kita menanam tanaman cabai di lahan terbuka ataupun di lahan hamparan. Perbedaannya apa? Jika menanam cabai di lahan hamparan biasanya itu sudah memasuki daun ke-11 itu misalnya. Yang di media polybag biasanya baru memasuki daun ke-6 ataupun daun ke-7. Jadi perbedaannya sangat jauh sekali. Karena apa? Kalau di lahan terbuka kita nanamnya di tanah langsung, itu bisa kita pupuk dengan dosis yang tinggi. Tapi kalau di media polybag dilakukan pemupukan yang tinggi karena medianya sangat sempit sekali, nanti yang ada akan merusak perakaran. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau dosis pupuk kimia terlalu tinggi, batang pohon cabainya itu biasanya agak kebakar sedikit. Nanti insya Allah akan membuat tanaman cabai itu pertumbuhannya tidak maksimal. Kalau pagi biasanya sehat, siangnya layu, dan nanti jika tidak ada hujan, tidak disiram 2 hari aja biasanya daunnya pada rontok. Jadi ikuti langkah-langkah saya ini, insya Allah tanaman cabai teman-teman di media polybag akan aman. Ini sengaja akan saya buatkan 2 periode teman-teman. Periode pertama adalah mulai pindah tanam sampai tanaman cabai ini memasuki masa generatif. Dan ini teman-teman, ini usianya kalau tidak salah sudah memasuki 60 hari setelah pindah tanam teman-teman. Dan sampai saat ini saya sama sekali tidak melakukan pemupukan seperti yang saya janjikan di video awal tadi. Insya Allah ini tanaman sudah memasuki masa generatif, dan nanti langkah-langkah apa yang akan saya lakukan untuk tanaman cabai saya di media polybag ini. Tapi teman-teman juga bisa lihat, walaupun ini saya tidak melakukan pemupukan, daunnya sangat hijau sekali
dan sangat lebar-lebar sekali. Jadi seperti itu. Kalau untuk penyempraiannya, saya pun juga murni tidak menggunakan fungisida ataupun insektisida yang berbahan kimia, karena tujuan saya menanam tanaman cabai di media polybag ini untuk dikonsumsi sendiri. Syukur-syukur bisa dijual, teman-teman. Ini kondisinya seperti yang teman-teman lihat, sebenarnya sangat mudah sekali dan juga sangat sulit. Mudahnya jika kita ingin mencoba dan mau mencoba, sulitnya jika kita tidak mau mencoba, teman-teman, karena jika kita mau mencoba biasanya akan mendapatkan pengalaman dan juga ilmu yang nantinya bisa kita kembangkan untuk di kemudian hari. Ini kondisinya memang ini sekitar 40 polybag ataupun 40 tanaman cabai. Ada sebagian yang sudah tinggi, ada sebagian yang masih kecil. Yang tadi saya bilang memang kalau kita budidaya tanaman cabai di media polybag di pekarangan rumah ataupun di kebun, itu lawan yang paling utama, hama yang paling utama adalah ayam. Itu pun juga harus kita maklumi. Jika tanaman cabai itu dirusak oleh ayam ataupun dipatogen ayam, mendingan kita ganti dengan tanaman yang baru saja. Jadi tidak usah berpikir yang macam-macam. Intinya seperti itu. Ini kondisinya, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, daunnya sangat hijau sekali, pertumbuhannya juga sangat bagus. Walaupun saya hanya mengandalkan media tanam sampai saat ini, di usia 60 hari ini saya belum melakukan pemupukan, dan insya Allah nanti memasuki masa generatif tahap kedua. Yang pertama akan saya buatkan video adalah pemupukan sampai nanti panen. Jadi budidaya tanaman cabai di media polybag itu ada dua tahap. Pertama dari pindah tanam sampai memasuki masa generatif, yaitu masa-masa pembungaan, dan nanti dari masa pembungaan akan saya buatkan videonya sampai panen, perawatan apa saja yang saya lakukan agar buahnya itu tidak rontok. Yang pertama, yang kedua, bagaimana agar tanaman cabai itu pertumbuhannya sangat bagus, karena semakin tinggi tanaman cabai itu perakaran semakin banyak dan media tanam yang sempit. Jadi harus pinter-pinter untuk mengontrol media tanamnya. Jika media tanam itu sudah agak padat, usahakan agar digemburkan sedikit dengan cara diketok dari bawahnya menggunakan kedua tangan kita. Insya Allah air ataupun jika kita melakukan penyiraman biasanya air itu bisa masuk. Tapi jika tidak dilakukan itu, biasanya air itu hanya mengendap ke atas tapi tidak masuk ke akar tanaman tersebut. Makanya untuk proses media tanamnya perbanyak. Itu yang pertama adalah pupuk kandang, yang kedua adalah kompos, yang ketiga adalah sekam bakar ataupun sekam yang mentah juga tidak masalah. Yang penting bisa membuat tanaman itu gembur. Intinya seperti ini, teman-teman. Jika ingin budidaya tanaman cabai di media polybag, usahakan tanah itu segembur mungkin, karena akses air itu masuknya agak sulit jika teman-teman menggunakan tanah. Apalagi budidaya tanaman cabai itu di musim kemarau biasanya baru sebulan saja, biasanya media tanam itu sangat padat sekali. Maka dari itu saran dari kami, pergunakan yang pertama adalah pupuk kandang, kemudian kompos, sekam bakar, baru tanah. Jangan lupa tambahkan kapur dolomit untuk menaikkan pH tanah, karena biasanya kalau tanaman cabai di media polybag itu pH tanahnya cepat ngedrop, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih selama ini telah mensupport kami dan selalu mendukung kami. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat tentang budidaya tanaman cabai ataupun tanaman melon di media polybag. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat sahabat-sahabat YouTube, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.